Salam bagimu Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Atas perkenannya kita boleh kembali berjumpa dalam renungan harian di hari Kamis, tanggal 29 Juli 2021. Tentu dalam doa dan harapan kita semua tetap berada dalam sukacita damai sejahtera Allah senantiasa. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Marilah berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas hari karunia-Mu, atas waktu yang Engkau berikan bagi kami untuk terus menghayati kasih dan kemurahan-Mu, juga untuk bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus, mampukan kami untuk memahami dengan benar oleh terang dan kasih-Mu, agar kami sungguh-sungguh juga menghidupi firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kitab Keluaran pasal 32 ayat 15 sampai ayat 29. Setelah itu berpalinglah Musa, lalu turun dari gunung dengan kedua loh hukum Allah dalam tangannya. Loh-loh yang bertulis pada kedua sisinya, bertulis sebelah menyebelah. Kedua loh itu ialah pekerjaan Allah, dan tulisan itu ialah tulisan Allah, ditukik pada loh-loh itu. Ketika Yosua mendengar suara bangsa itu bersorak, berkatalah ia kepada Musa, "Ada bunyi sorak peperangan kedengaran di perkemahan." Tetapi jawab Musa, "Bukan bunyi nyanyian kemenangan, bukan bunyi nyanyian kekalahan, bunyi orang menyanyi berbalas-balasan, itulah yang kudengar." Dan ketika ia dekat ke perkemahan itu, dan melihat anak lembu dan melihat orang menari-nari, maka bangkitlah amarah Musa. Dilemparkannyalah kedua loh itu dari tangannya, dan dipecahkannya pada kaki gunung itu. Sesudah itu, diambilnyalah anak lembu yang dibuat mereka itu, dibakarnya dengan api, dan digilingnya sampai hangus. Kemudian ditaburkannya ke atas air, dan disuruhnya diminum oleh orang Israel. Lalu berkatalah Musa kepada Harun, "Apakah yang dilakukan bangsa ini kepadamu, sehingga engkau mendatangkan dosa yang sebesar itu kepada mereka?" Tetapi jawab Harun, "Janganlah bangkit amarah tuanku. Engkau sendiri tahu bahwa bangsa ini jahat semata-mata. Mereka berkata kepadaku, 'Buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami,' sebab Musa ini, orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir, kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Lalu aku berkata kepada mereka, "Siapa yang empunya emas haruslah menanggalkannya." Mereka memberikannya kepadaku, dan aku melemparkannya ke dalam api, dan keluarlah anak lembu ini. Ketika Musa melihat bahwa bangsa itu seperti kuda terlepas dari kandang, sebab Harun telah melepaskannya sampai menjadi buah cemooh bagi lawan mereka, maka berdirilah Musa di pintu gerbang perkemahan itu serta berkata, "Siapa yang memihak kepada Tuhan, datanglah kepadaku." Lalu berkumpullah kepadanya seluruh Bani Lewi. Berkatalah ia kepada mereka, "Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Baiklah kamu masing-masing mengikatkan pedangnya pada pinggangnya, dan berjalanlah kian kemari melalui perkemahan itu dari pintu gerbang ke pintu gerbang. Dan biarlah masing-masing membunuh saudaranya dan temannya dan tetangganya." Bani Lewi melakukan seperti yang dikatakan Musa, dan pada hari itu tewaslah kira-kira 3.000 orang dari bangsa itu. Kemudian berkatalah Musa, "Baktikanlah dirimu mulai hari ini kepada Tuhan, masing-masing dengan membayarkan jiwa anaknya laki-laki dan saudaranya, yakni supaya kamu diberi berkat pada hari ini." Amin. Tema renungan kita ialah berbakti kepada Tuhan.
Mengkaulah lako puang matua. Sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan, ketiadaan pemimpin atau memiliki pemimpin yang tidak punya prinsip, tidak punya standar nilai dalam memimpin, akan melahirkan komunitas yang mudah menyimpang dari rel yang seharusnya, ibarat kuda yang lepas kendali. Orang Israel melakukan penyimpangan besar dalam perjalanan mereka dari Mesir. Penyimpangan itu ialah mengganti posisi Allah dengan Allah yang dibuat dari emas tuangan buatan manusia. Hal itu dimungkinkan terjadi karena Musa sedang tidak berada di tengah-tengah mereka, karena sedang menghadap Tuhan untuk menerima 2 loh batu, dan Harun sebagai imam justru menjadi pemimpin yang hanya mengiyakan tuntutan umat tanpa ada upaya untuk mencegah. Akibat dari situasi itu, Musa murka kepada Israel dan Harun dan menyatakan hukuman Tuhan bagi mereka yang tidak berlaku setia. Terpecahnya umat, yaitu antara orang-orang yang berpihak Allah atau orang-orang Lewi dan orang-orang yang menyembah anak lembu emas, menjadi cemooh bagi bangsa-bangsa lain dan juga duka bagi Israel karena Allah membinasakan mereka yang tidak setia. Ajakan Musa agar mereka berbakti hanya kepada Allah saja menunjukkan bahwa Allah tidak pernah toleran dengan dosa, sehingga penyimpangan dari jalan Tuhan berarti hukuman. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kita pun kerap tergoda untuk menduakan atau bahkan menggantikan peran Tuhan dalam hidup kita dengan berbagai dalih. Namun kita perlu ingat bahwa Allah tidak toleran dengan dosa, dengan pemberontakan kita kepadanya. Karena itu Yesus hadir dalam hidup kita untuk memastikan bahwa kita tetap berjalan dalam jalan hidup dan jalan bakti hanya padanya saja. Saudara-saudaraku, tetaplah setia kepada Allah dan bukan yang lain. Amin. Marilah kita berdoa. Atas kebenaran firman-Mu kami bersyukur. Kiranya oleh tuntunan Roh Kudus, oleh kuasa Roh Kudus, kami sungguh-sungguh hidup pada jalan Tuhan. Kami setia hanya kepada Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus. Kami bersyukur juga atas waktu yang Engkau anugerahkan bagi kami untuk terus saling menguatkan dan saling menopang dalam doa. Bersama-sama kami terus berdoa, Tuhan berkati setiap kami dalam segala aktivitas pekerjaan kami, dalam peran kami masing-masing. Tuhan jaga lindungi kami semua. Tuhan berkati anak-anak kami dalam pertumbuhan pendidikan mereka dalam masa muda mereka, agar mereka tetap sabar tekun giat dalam belajar, bahkan dalam masa muda mereka menjadi anak-anak muda yang takut akan Tuhan. Kami berdoa, kiranya Tuhan pulihkan yang sakit, kuatkan mereka yang berduka cita, yang bergumul oleh berbagai hal. Teruslah yakinkan akan kuasa dan kasih-Mu dalam segala keadaan. Berkatilah keluarga yang mendampingi saudara-saudara kami yang sedang sakit. Berikan mereka kesehatan yang prima dan sukacita dalam pendampingan. Kami mohon juga Tuhan berkati orang tua kami, opa dan oma, dalam menjalani masa tua dalam segala keadaan. Kami berdoa bagi pelayanan gereja di tengah-tengah jemaat Satria Kasih. Tuhan topang semua yang mengambil bahagian dalam pelayanan di tengah jemaat, agar terus mampu melakukan dengan benar. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami di tengah-tengah pandemi yang saat ini sungguh memprihatinkan. Kami percaya kuasa kasih Tuhan akan terus menolong kami semua. Kami berdoa pulihkanlah bangsa dan negara kami. Kiranya dalam semangat iman dan pengharapan,
kami tetap teguh di tengah-tengah situasi yang sedang kami hadapi. Kami berdoa, kiranya Tuhan terus memberkati para pemimpin kami dalam memimpin bangsa ini menjadi alat Tuhan di tengah-tengah bangsa kami. Kami berdoa bagi tenaga kesehatan dalam mengemban tanggung jawab pelayanan bersama dengan TNI dan Polri, kiranya tetap berada dalam lindungan Tuhan. Kami mohon ya Tuhan, Engkau sempurnakan sukacita saudara-saudara kami yang boleh menikmati pertambahan usia, juga mereka yang boleh mencapai kesuksesan keberhasilan dalam pertolongan Tuhan. Kiranya mereka terus mampu bersyukur juga dalam segala hal. Kami pertaruhkan kehidupan kami sepanjang hari ini, bahkan sepanjang hidup karunia Tuhan. Ampuni dosa kami Tuhan, sempurnakan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan, selamat beraktivitas, tetap semangat, tetap jaga kesehatan, salam sehat, Tuhan Yesus berkati.